Saya nggak mau anak saya dihukum mati. Biarlah saya yang gantinya. Saya nggak ikhlas. Saya rela, saya ikhlas, saya demi anak saya. Anak saya tidak tahu menahu. Saya kepada Bapak Presiden, tolonglah bantu anak saya. Karena anak saya pun tidak tahu barang itu apa isinya. Tidak tahu. Kalau dia tahu mana mungkin dia mau ikut. Dibilangnya, kalau aku tahu ini ya Kep, aku tak akan berani pergi. Saya nggak ikhlas. Anak saya dituntut mati. Karena dia tidak mengetahui itu barang. Tidak terlibat dengan jaringan narkoba. Gaji dia pun 2,5 juta sebelum naik kapal Thailand ini pun dikirimnya sama saya untuk bantu adik-adiknya sekolah. Jadi fakta kedua adalah bahwa si Fandi ini tidak tahu 67 itu yang dimasukkan oleh kapal, seolah-olah kapal mirip kapal nelayan di tengah laut. Si Fandi ini bertanya kepada si kapten, itu apa, ya kan? Apa? Dia rada curiga, ya rada curiga. Ya, dijawab bahwa itu adalah emas dan uang. Dan itu oleh si Fandi dijelaskan waktu pemeriksaan di persidangan, diakui oleh si kapten. semua ngaku. Semua ngakuin. Iya, semua ngaku. Semua ngakui bahwa memang si Fandi bertanya, Iya. ini apa gitu loh. Si Leo semua ngakui. Semua ngakui apa Bu? Silakan Bu. Semua harapan saya, anak saya mohon dibebaskanlah kepada Ibu Ketua Hakim, kepada Bapak Jaksa, kepada Bapak Presiden, tolonglah bantu anak saya. Karena anak saya pun tidak tahu barang itu apa isinya, tidak tahu. Kalau dia tahu mana mungkin dia mau ikut. Dibilangnya, kalau aku tahu ini ya Kep, aku tak akan berani pergi. Mana mungkin aku mau gitu. Jadi kau harus tanggung jawab Kep dengan diriku ini Kep. Sampai sejauh ini kalian bawa aku nggak tahu menahu. Orang tua aku menyerahi sama kau Kep, bagus-bagus Kep. Ternyata kayak gini kau buat aku, kata anak saya. Jadi harapan saya dengan keterangan anak saya, bahwasanya anak saya tidak terlibat, saya bermohon sama Bapak Presiden. Saya rasa saya nggak ikhlas anak saya dituntut mati karena dia tidak mengetahui itu barang, tidak terlibat dengan jaringan narkoba sebanyak itu, apalagi dia dengan posisi baru berlayar. Baru berlayar dan baru kenal kapten. Iya, baru kenal kapten. Jadi di mana salahnya? Makanya saya nggak terima anak saya. Dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami. Cita-citanya terlalu berat sama adiknya, terlalu tinggi sama adiknya. Bahkan adiknya pun ditanggunginya. Gaji dia pun 2,5 juta sebelum naik kapal Thailand ini pun dikirimnya sama saya untuk bantu adik-adiknya sekolah. Jadi saya nggak terima anak saya begitu berat tuntutannya, sementara anak saya pun tidak tahu mengetahui apa-apa. Saya nggak mau anak saya dihukum mati. Biarlah saya yang gantinya. Saya nggak ikhlas. Saya rela, saya ikhlas, saya demi anak saya. Anak saya tidak tahu menahu. Saya membesarinya hasil uang nelayan, Pak. Bapaknya bekerja dengan hasil uang nelayan, bukan hasil uang narkoba. Kami pun tidak ada terlibat, keluarga tidak ada terlibat dengan jaringan narkoba. Boleh ditanya Pak sama masyarakat kampung saya, bagaimana kelakuan anak saya di kampung itu. Boleh ditanya Pak. Tidak ada anak saya mengikuti jaringan narkoba sebanyak itu Pak. Makanya saya bermohon dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, tolonglah bantu saya. Saya orang yang tak punya, orang susah. Kemana lagi saya minta tolong, kecuali sama beliau. Hanya dialah harapan saya satu-satunya kepada Ibu Hakim. Saya mohon, anak saya tidak bersalah, tidak mengetahui itu barang. Jadi macam mana lagi saya mau mengapahi anak saya pun tak tahu lagi kata-kata apa lagi mau saya bilang. Terima kasih Bu. Bapak ada ucapan, Bapak kandung dari terdakwa? Ada mau ngomong apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi saya sebagai orang tua Pandi Ramadan, saya bermohon kepada Bapak Presiden, tolonglah anak saya dibebaskan. Anak saya tidak tahu apa-apa. Dia dijebak itu Pak Presiden.
sekali lagi lah Bapak Presiden, mohon kepada Bapak Presiden tolong bebaskan anak saya. Dialah satu-satu tulang punggung kami, tulang punggung keluarga untuk cari makan kami. Dialah yang membantu saya, Bapak Presiden. Dan dia masih adik-adik untuk disekolahkannya. Oke, ya, dia pertama kali ketemu pada saat berangkat 1 Mei 2025. Jadi melanjutkan dari himbauan dari orang tua kandung dari si calon dihukum mati ini, saya pun sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.